Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, teman-teman, dengan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Isma Nurbasila. Saya dari kelas pengantar Bisnis Manajemen B yang bernim H07124109 yang saat ini sedang sedang mengampu di semester 3 dari perkuliahan program studi sistem informasi dan di hadapan teman-teman viewers saya sekalian dan terutama Bapak dosen Bapak Muhammad Hasbi sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis manajemen saya dan teman-teman seperjuangan dengan penuh rasa hormat dan sedikit deg-degan saya akan menyampaikan presentasi tugas akhir mata kuliah pengantar sistem bisnis manajemen. Jadi sebelum masuk kepada intisari dari materi itu tersendiri, izinkan saya bercerita sedikit. Jadi, sebagai mahasiswa sistem informasi yang menginjak semester 3 dan baru diberikan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen ini, saya itu seringkali muncul pertanyaan mendasar dalam pikiran saya. Apa sebenarnya hubungan nyata antara kode program yang kita pelajari di lab dengan dunia bisnis real di luar sana? Jadi, bagaimana sih teori manajemen bisnis yang Bapak ajarkan di kelas? Apakah itu benar-benar diterapkan dalam operasional perusahaan sehari-hari? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menemukan titik terang ketika saya mulai mempelajari tentang sistem yang disebut ERP atau Enterprise Resource Planning, dan dalam penelitian untuk tugas ini, satu nama terus muncul sebagai fenomena, yaitu UDU. Sebagaimanapun yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Hasbi. Nah, jadi dari pengembaraan ini, saya itu mulai berpikir dan membayangkan sebuah skenario yang mungkin sangat akrab yang kita jumpai dari pengalaman nyata di sekitar kita. Misalkan kalau ada suatu perusahaan manufaktur skala menengah di Indonesia dan mereka itu ceritanya ingin memproduksi kerajinan tangan untuk diekspor. Nah, di satu ruangan, tim salesnya itu sibuk dengan spreadsheet Excel yang berisi ratusan order dari buyer luar negeri. Nah, sementara di gudang, staff inventory itu mencatat keluar masuk barang di buku fisik yang sudah mulai lusuh. Jadi, eh, ada satu-satu departemen yang bertugas dalam suatu bidang yang sangat-sangat berbeda dan berjalan dalam satu waktu yang dimana harus pastinya secara otomatis kita update agar menjaga data itu tetap akurat. Jadi kalau misalkan masih dilakukan oleh pekerja biasa, sangat-sangat rawan terjadinya kesalahan data yang bisa berdampak pada laporan hasil akhir dari perusahaan itu tersendiri. Selanjutnya, eh, di bagian keuangan, selain dari inventory, sales tadi, bagian keuangan itu ada seorang akuntan yang pastinya berjuang dengan software akuntansi lawas yang tidak terhubung dengan siapa-siapa. Dan di lantai produksi ada lagi mandor yang mengatur jadwal kerja berdasarkan pengalaman dan feeling semata. Lalu, misalkan datanglah order besar yang mendesak dari buyer Eropa. Apa sih yang terjadi? Nah, yang sales mengecek stok dengan menelpon ke gudang, ternyata stok bahan baku kurang. Nah, gudang lagi itu harus membuat surat permintaan pembelian ke purchasing. Nah, purchasing ini baru mencari supplier, nego harga, buat purchase order via email. Nah, belum lagi tunggunya, jadi menunggu barang datang berhari-hari. Nah, setelah barang datang, baru produksi bisa dimulai. Nah, setelah selesai, sales buat invoice manual di Word, dan yang ketujuh, invoice-nya itu baru dibawa ke keuangan untuk dimasukkan ulang secara manual ke sistem akuntansi. Jadi, kalian bisa bayangkan kan seribet apa yang harus dilakukan oleh para tim perusahaan ini. Bagaimana jika mereka tidak memiliki standar SDM yang memadai? Bagaimana mereka belum memiliki modal yang cukup untuk membangun tim dengan standar manajemen, standar sumber daya manusia yang bisa memastikan data yang masuk itu akurat. Jadi apa sih solusinya? Nah, solusinya itu ternyata kita harus ketahui bahwa selain dari
proses yang tadi itu harus bisa berjalan dengan mulus, ternyata dia membutuhkan waktu yang berhari-hari. Biaya tersembunyi pun menumpuk. Waktu dan tenaga kerja itu banyak yang terbuang. Jadi ada kesalahan komunikasi, kepuasan pelanggan yang menurun, dan opportunity cost yang tak terhitung karena lambatnya respon. Jadi disinilah menurut saya dalam teori manajemen kita sebut sebagai inefisiensi operasional akibat silos informasi. Di mana setiap departemen itu bekerja seperti pulau yang terisolasi dengan data sistemnya masing-masing. Jadi saya justru berpikir skenario ini membuat saya berpikir yang satu, berapa hari staf menghabiskan waktu untuk menyiapkan laporan? Dua, berapa jam yang terbuang untuk proses persetujuan? Yang ketiga, apakah sistem akuntansi itu terintegrasi dengan manajemen sales gudang? Kalau misalkan saya jelaskan tadi itu sudah jelas belum ya? Yang keempat, apakah ada kesulitan menemukan dokumen yang penatanya tidak rapi? Dan yang kelima, bisakah kita mendapatkan laporan eksekutif dari semua departemen itu dalam satu hari, apalagi real time? Nah, inilah titik di mana teknologi informasi dan prinsip manajemen dan prinsip manajemen modern bertemu. Jika masalahnya adalah disintegrasi, maka solusinya adalah integrasi. Jika masalahnya ada proses manual, maka solusinya adalah otomatisasi. Dan disinilah ERP atau Enterprise Resource Planning berperan sebagai jembatan penyelamat. Jadi ERP itu adalah jawaban teknologi untuk problematika manajemen bisnis klasik. Nah, dari berbagai solusi ERP yang ada di pasar global, mulai dari raksasa seperti SAP dan Oracle yang mungkin terlalu besar dan mahal untuk UMKM kita, apalagi di Indonesia, hingga solusi lokal yang mungkin belum cukup komprehensif, ada satu platform yang sebenarnya menarik, teman-teman. Memperhatikan dunia, eh, dia menarik perhatian dunia karena selain dia sederhana, dia memiliki kelengkapan dan fleksibilitasnya. Platform itu apa? Platform itu adalah Odoo. Nah, dan inilah yang akan menjadi fokus presentasi saya selama 30 menit ke depan. Jadi, pengenalan aplikasi bisnis menggunakan Odoo ERP. Jadi, saya harap Bapak Ibu teman-teman dapat dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang apa yang akan saya jelaskan 30 menit ke depan, karena saya pastinya akan memberikan eksplorasi menyeluruh, tervisual, analisis manfaat nyata dalam Odoo ERP itu sendiri, apa tantangan implementasinya, dan apa sih relevansi pengetahuan ini dalam bidang jurusan saya, sistem informasi itu sendiri. Jadi, dengan latar belakang dan konteks tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia Odoo ERP. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita simak penjelasan. Oke, lanjut kita ke next slide. Nah, pertama, apa itu ERP? ERP, jadi menurut Wikipedia, ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Jadi, apa sih? Nah, definisi singkatnya itu, jadi ERP itu adalah sistem informasi yang mengintegrasikan dan tadi mengotomatisasi proses bisnis mulai dari operasionalnya, produksinya, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, jadi penting sekali kita ketahui, jadi bisa kita bayangkan ERP itu sebagai sistem saraf pusat perusahaan. Jadi otak kita menerima dan mengkoordinasikan informasi dari seluruh tubuh, maka ERP atau Enterprise Resource Planning ini yang melakukan hal yang sama tapi dalam bisnis. Jadi semua departemen itu terhubung ke satu database internal. Eh, dan satu database yang terpusat, sehingga data itu konsisten dan dapat diakses secara real time. Jadi, tanpa ERP, setiap departemen bekerja dengan sistemnya sendiri. Sales pakai Excel, keuangan pakai software akuntansi terpisah, gudang pakai catatan manual. Nah, inilah yang menyebabkan banyak data itu yang biasa tidak sinkron dan prosesnya lambat. Jadi, keputusan bisnis itu berdasarkan informasi yang belum akurat. Nah, lanjut kepada slide selanjutnya.
Nah, apa sih manfaat yang tercapai dengan integrasi atau menghubungkan seluruh komponen tadi yang saya katakan? Jadi yang pertama, apa sih manfaatnya yang seluruh departemen perusahaan itu mempunyai dan mengacu kepada data yang sama? Misalnya, kalau misalkan kita input daftar customer, supplier, stok, keuangan, dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, transaksi pencatatan penjualan akan mengakibatkan penambahan AR di neraca, demikian juga pembelian akan menambahkan AP di neraca. Jadi maksudnya ini transaksi otomatis itu mempengaruhi neraca keuangan. Lanjut, hasil dari produksi akan secara otomatis mengubah posisi stok barang dari WIP dan barang jadi. Maksudnya itu dengan melakukan integrasi selalu ada pengupdatean stok real time dari produksi hingga penjualan. Selanjutnya, pencatatan perubahan stok akan menjadi dasar penilaian atau valuasi stok secara accounting. Jadi selalu dievaluasikan stok yang tersedia secara akurat untuk kepentingan akuntansi itu. Selanjutnya, relasi dan interaksi penjualan, komplain, dan lain-lain dengan customer akan tercatat. Nah, ini yang dimaksud di sini, selalunya diterima laporan eksekutif yang tersedia dalam satu dashboard sehingga menggunakan pemilik bisnis itu tersebut untuk selalu terupdate tentang apa sih penjualan yang sedang terjadi, bagaimana kondisinya dan apa sih komplain dari customer itu sendiri. Lanjut kepada next slide. Nah, inilah merupakan eh, contoh dari ERP sistem secara keseluruhan. Nah, untuk yang pertama, kita tahu bahwa eh, eh, pengkonsistensian data itu sangat penting. Jadi semua departemen mengacu pada semua departemen mengacu pada data pelanggan, supplier, dan stok yang sama. Tidak ada lagi versi berbeda antara sales dan gudang. Selanjutnya, pastinya otomatisasi transaksi, manajemen otomatisasi transaksi dari segi financial. Di sini ketika sales membuat penjualan, sistem otomatis mencatat misalkan piutangnya atau hutangnya. Jadi kita tidak perlu input manual secara berulang. Selanjutnya kita pasti tahu bagaimana manajemen stok real time-nya. Jadi supply chain manajemennya itu bagaimana. Jadi hasil produksi otomatis yang mengubah stok barang dalam proses WIP menjadi barang jadi. Setiap penjualan langsung mengurangi stok tersedia. Jadi selalu ada valuasi persediaan. Nah, maaf, keempat itu mengenai customer relationship yang terkelola. Jadi CRM ya. Nah, customer relationship yang terkelola di sini maksudkan kalau semua interaksi dengan pelanggan dari penjualan, komplain, hingga reward transaksi itu tercatat dalam satu sistem. Ini meningkatkan layanan dan membantu tim sales memahami kebutuhan pelanggan. Lanjut, ada yang kita ketahui juga tentang laporan eksekutif dan yang lain-lain. Lanjut, kita masuk kepada perkenalan Udo. Nah, dari berbagai solusi ERP yang ada, nah Udo ini merupakan solusi yang paling menonjol dan pendekatannya yang unik. Jadi Udo itu apa, teman-teman? Nah, Udo itu adalah sebuah aplikasi bisnis open source yang memiliki fitur yang sangat lengkap. Oke, nah yang membedakan Udo adalah sifatnya yang all in one. Jadi dalam satu platform itu kita sudah mendapatkan yang pertama CRM untuk mengelola hubungan pelanggan, sales management untuk proses penjualan, purchase management untuk pembelian, terus accounting and finance itu sudah lengkap dan yang pastinya menarik dilengkapi dengan website builder. Jadi yang memungkinkan siapa saja membuat website tanpa keahlian pemrograman yang tinggi. Jadi Udu ini apa teman-teman? Udu ini dirancang untuk user friendly. Jadi antarmukanya itu selain modern, tapi juga tetap intuitif, sehingga dia tidak membutuhkan pelatihan intensif untuk para pengguna yang baru dikenalkan oleh Udu ini. Selain itu, sifatnya open source, membuat biaya awal implementasi lebih terjangkau, khususnya untuk UMKM. Nah, jadi bagaimana teman-teman sifat
Udo yang open source ini membuat biaya awal implementasi pastinya lebih terjangkau, jadi akan sangat membantu apalagi untuk UMKM. Nah, masuk kepada pembahasan tentang Udo, mari kita simak nih apa sih sejarah dari Udo itu sendiri. Nah, perjalanan Udo ini cukup menarik teman-teman untuk disimak. Jadi awalnya pada tahun 2005, software ini tuh bernama Tiny ERP. Jadi sesuai namanya, fokusnya itu cuma pada fitur-fitur sederhana, kemudian berkembang menjadi Open ERP. Jadi dia menekan filosofi dari open source-nya itu sendiri. Nah, dan pada tahun 2014 terjadi transformasi besar menjadi Udo. Jadi perubahan nama ini menandai pergeseran visi dari sekedar software ERP saja menjadi platform bisnis yang lebih lengkap, yang mencakup website, e-commerce, dan berbagai aplikasi pendukung. Dan pendirinya siapa teman-teman? Pendirinya adalah yang kita ketahui sekarang, Fabian Pinkers. Jadi Fabian Pinkers ini adalah seorang entrepreneur, visioner dari Belgia. Jadi di bawah kepemimpinannya ini, Udo itu tumbuh pesat menjadi salah satu ERP open source yang terbaik dan terpopuler di dunia. Statistiknya sebenarnya sangat mengesankan teman-teman karena lebih dari 3 juta pengguna global didukung oleh 5.400 developer dengan 312 aplikasi baru. Jadi rata-rata dirilis setiap bulan di Odoo App Store. Jadi Odoo juga tersedia dalam 23 bahasa menunjukkan komitmennya pada dasar global. Inilah merupakan data yang saya sebutkan tadi. Dan yang pertama, kita masuk kepada ini demonstrasi udunya, bisa kalian lihat tersendiri. Oke, sangat-sangat banyak ya. Terus kita pengguna udu itu sudah sampai sangat-sangat banyak yang saya jelaskan tadi. Dan setelah itu kita masuk kepada yaitu teman-teman. Oke. Nah, selain dari itu kita masuk kepada slide selanjutnya. Nah, maaf. Oke. Nah, oke teman-teman, mari kita eksplorasi modul-modul atau aplikasi utama Udo yang menjadikannya solusi komprehensif. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, ini merupakan roadmap apps-nya. Ini modul-modul Udo. Oke, dan kita masuk kepada apps pertama yaitu sales dan CRM. Jadi tidak hanya mencatat penjualan teman-teman, tetapi mengelola seluruh siklus dari prospek hingga pelanggan tetap, termasuk point of sales untuk retail. Jadi merupakan sales app dari Udo itu sendiri. Lanjut kita ada financing app. Jadi financing app ini dia sekaligus menghandle untuk accounting ya. Jadi sistem akuntansinya itu sudah lengkap dari pencatatan transaksi, hingga laporan keuangan, invoicing otomatis, dan manajemen expenses untuk karyawan. Lanjut, apa sih modulnya yang ketiga ini? Nah, modul yang ketiga ini merupakan operation apps. Jadi operation app itu isinya apa? Jadi ada inventory, untuk manajemen stok multi gudang, ada manufacturing atau MRP untuk perencanaan produksi, purchase. Nah, di sini ada purchase untuk proses pembelian dan project untuk manajemen proyek. Nah, ini ada help desk dan ada timesheets. Lanjut, kita punya website dan e-commerce. Jadi inilah keunikan dari Odoo itu sendiri. Apa sih keunikannya? Jadi keunikannya pasti dia ada website buildernya teman-teman, drag and drop, dan ada e-commerce yang terintegrasi langsung dengan inventory dan accounting. Di sini juga ada forumnya, di sini ada slides dan ada blogs. Jadi Udo ini sangat-sangat lengkap ya. Lanjut kita ada pastinya tentang manufacturing apps. Jadi manufacturing apps ini untuk industri manufaktur ada PLM, Product Life Cycle Management, dan ada Quality Control.
Ini khusus untuk manufacturing atau bagian manufakturnya. Dan kita ada selanjutnya Human Resources App. Jadi untuk apa ya Human Resources App ini? Yang pertama pastinya untuk rekrutmen. Oke, data employees. Jadi apa sih data-data dari pegawai. Jadi hingga appraisal itu tentang kinerjanya. Jadi ada fleet leaves dan terakhir appraisal. Lanjut kita ada communication apps. Nah, yang terakhir di mana kita bisa discuss dan melakukan e-signature. Dan yang bagian ini marketing apps. Nah, ini untuk apa? Kita bisa email marketingnya, kita bisa manajemen eventsnya, dan survei untuk riset pasar. Nah, lanjut, bagaimana sih tampilan home dashboard dari Udu itu sendiri? Ini merupakan tampilannya, teman-teman, yang seperti kalian bisa lihat. Jadi, ini contoh nyatanya. Inilah pusat kendali bisnis digital. Jadi, dashboard Udu ini bersifat highly customizable. Kita bisa menambahkan widget sesuai kebutuhan, grafik penjualan, level stok, piutang tertunggak, progres proyek, traffic website, bahkan produktivitas karyawan. Jadi, misalkan ya, seorang CEO ini dia bisa melihat apa penjualan hari ini, sama target per bulannya apa, stok barangnya yang hampir habis, dari invoice yang belum dibayar para pelanggan itu, tugas proyek yang deadline-nya mendekat, dan traffic toko online, dan konversi penjualan. Jadi semua informasi yang penting itu terkumpul dalam satu layar. Jadi kita tidak perlu buka software atau minta laporan dari berbagai departemen. Ini adalah real-time business intelligence yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Ini merupakan tampilan dashboardnya teman-teman, sangat-sangat lengkap yang berisi tentang apps yang sudah saya jelaskan tadi. Ini tampilan CRM-nya, tampilan bagian sales app, tampilan bagian accounting app, tampilan project, dan segala macam. Ini adalah employees. Em, Lanjut, kita masuk kepada, oh ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah saya jelaskan semua, pertanyaan yang muncul di kepala kita pastinya, mengapa sih harus wudhu? Nah, itu sudah muncul ya manfaat-manfaatnya dari yang saya jelaskan tadi, mulai dari apps-nya, dan dari keuntungannya, dan kemudahan untuk para pembangun bisnis. Jadi, yang pertama yang kita ketahui, pastinya kita tahu kalau efisiensi waktu membangun sebuah ERP, Open ERP ini sangat-sangat gampang. Jadi proses manual seperti input data berulang, rekonsiliasi stok, atau pembuatan laporan itu bisa diotomatisasi. Staf bisa fokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi lagi. Yang kedua, adanya transparansi keuangan dari modul finance app yang sudah saya tampilkan tadi, pastinya kita sudah sadar dong kalau pemilik bisnis ini bisa melihat kondisi keuangan secara real time dari cash flow, piutang, hutang, profit margin. Jadi kita tidak perlu menunggu untuk laporan akhir bulan. Lanjut, kita ada skalabilitas. Jadi bisnis ini bisa mulai dengan Udu Community secara gratis dengan modul dasar. Jadi saat berkembang dia akan upgrade ke enterprise atau tambah modul berbayar sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat ini ada apa? Yang keempat ada integrasi yang sempurna. Jadi ini adalah manfaat dari ERP itu sendiri. Data penjualan otomatis masuk ke keuangan, pembelian otomatis update ke stok, produksi otomatis hitung biaya. Jadi tidak ada lagi data yang terisolasi. Lanjut, yang kelima, adanya akses mobile. Jadi, Udo itu memiliki aplikasi mobile untuk sales di lapangan, manajer yang sering travel, jadi karyawan yang, dan terlebih untuk karyawan yang perlu approval on the go. Jadi, dia itu sangat mobile friendly, guys. Kita bisa akses di mana saja dengan eh, eh, kita berperan sebagai apa saja. Lanjut, yang keenam itu ada kolaborasi tim. Jadi, dengan workflow yang terstruktur, semua tahu tugas dan tanggung jawabnya. Approval proses itu berjalan secara sistematis. Jadi, eh, misalkan ya, apa sih manfaat Udu itu untuk sebuah perusahaan? Jadi, misalkan perusahaan yang sebelumnya butuh 3 hari untuk menyiapkan laporan keuangan bulanan, dengan Udu itu dia bisa mendapatkan laporan secara real time. Proses reimbursement yang sebelumnya 1 minggu bisa selesai dengan hanya dalam 2 hari dengan approval flow yang otomatis. Itulah merupakan manfaat-manfaat yang sangat memberikan apa ya, kemudahan yang sangat besar bagi pemilik perusahaan itu. Nah, lanjut.
Nah, saya tadi telah menjelaskan sedikit ya tentang pengguna dari Udu itu sendiri. Nah, pengguna penting untuk kita pahami perbedaan dua edisi utama dari Udu itu. Nah, Udu Community itu yang pertama dia gratis sepenuhnya dan open source, memiliki 320 lebih modul dasar yang sudah sangat lengkap untuk operasional standar, dukungan dari komunitas untuk forum dan dokumentasi. Jadi tadi kan saya jelaskan kalau misalkan untuk perkembangan suatu perusahaan itu dia bisa mulai dari Udemy Community yang pastinya gratis dong. Jadi sedikit demi sedikit ada perkembangan. Yang pertama itu kita pastinya berkolaborasi dengan nama Udemy Community. Jadi dukungannya itu diterima dari komunitas global, forum dokumentasi, bisa diinstal di server sendiri atau hosting cloud pihak ketiga. Dan di sini pastinya ya dia cocok untuk startup, UMKM, developer, atau bisnis dengan tim IT internal. Nah, lanjut ketika perusahaan ini sudah berkembang ya, dia bisa masuk kepada yang namanya Udo Enterprise. Jadi Udo Enterprise ini apa? Dia itu pastinya berlangganan dengan biaya per pengguna per bulan, tapi modulnya yang dari 320 saja menjadi 490 lebih modul dengan fitur lebih lengkap dan lebih advance. Nah, yang ketiga itu ada dukungan teknis resmi 24/7 dari Udo, dan selanjutnya ada update otomatis dan maintenance yang termasuk. Selanjutnya ada aplikasi mobile native dengan performa optimal. Terus ada fitur analitik dan business intelligence yang lebih powerful. Jadi dia cocok untuk perusahaan menengah dasar yang membutuhkan skalabilitas dan dukungan penuh. Jadi model bisnis ini cerdas, bisnis kecil itu masih bisa mulai gratis terlebih dahulu. Dan saat tumbuh besar secara natural kan upgrade ke enterprise. Ini mengurangi risiko dan biaya awal implementasi. Nah, kita tahu ya apa manfaatnya, bagaimana jenis komunitasnya, kita masuk kepada apa sih tantangan dan implementasi dari UDU itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi kita masuk kepada tantangan implementasi dari ERP itu sendiri. Jadi meski manfaatnya besar, implementasi ERP termasuk UDU itu tidak tanpa tantangan. Jadi kesadaran akan tantangan ini penting untuk persiapan yang matang. Satu, perubahan proses bisnis. Jadi perusahaan mungkin perlu menyesuaikan cara kerja dengan best practice di UDU. Jadi perubahan budaya organisasi ini sering menjadi hambatan besar. Yang kedua, migrasi data. Jadi memindahkan data tuh kayak penataannya di sini dari Excel ke software lain itu ke dan ke UDI itu membutuhkan perencanaan. Jadi data perlu dibersihkan dan diformat ulang. Selanjutnya pelatihan pengguna. Jadi em, bagaimana sih pelatihan pengguna dari end user karyawan yang tiba-tiba harus dilatih menggunakan sistem baru? Resistensi terhadap perubahan ini pasti harus kita perhatikan ya dan kita kelola sebelum memang mau beralih ke UDU. Selanjutnya pemilihan modul dan kustomisasi. Jadi perlu analisis kebutuhan mendalam. Apa bisa kita pakai modul standar? Apa perlu dikustomisasi? Jadi itu tergantung dari jenis perusahaan kita sendiri ya. Jangan kita ikut template dari UDU itu sendiri. Jadi kustomisasi itu perlu untuk meningkatkan biaya dan kompleksitas. Selanjutnya, waktu dan komitmen manajemen berapa jam itu. Oke. Nah, implementasi ERP adalah proyek strategis yang butuh dukungan penuh dari top management, bukan sekedar proyek IT department. Dan yang keenam itu ada tentang pemilihan partner. Jadi, untuk perusahaan tanpa tim IT internal, memilih partner implementasi yang kompeten dan memahami bisnis secara krusial. Jadi kunci suksesnya adalah yang pertama ketika kita mau mengimplementasikan UDU ya pada perusahaan kita, pasti pertama perencanaannya itu harus matang, komunikasi yang harus intensif dan implementasi bertahap. Jadi jangan mencoba implementasi semua modul secara sekaligus. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang merupakan kesimpulan akhir? Jadi, kesimpulan UDU ERP itu menawarkan solusi komprehensif untuk transformasi digital bisnis di era modern. Jadi, UDU ini bukan sekedar software, akuntansi, atau CRM, tetapi platform terintegrasi yang menghubungkan semua aspek bisnis dari mengelola hubungan pelanggan, proses penjualan dan pembelian, produksi, keuangan, hingga membangun website dan toko online semua dalam satu sistem. Keunggulan utamanya apa? Integrasi tersempurna yang menghilangkan silos
informasi. Dua, fleksibilitas dengan pilihan community gratis atau enterprise yang berbayar yang sudah saya tanyakan tadi. Dan ketiga, ekosistem yang kuat dengan lingkungan komunitas global dan ribuan aplikasi tambahan. Empat, kemudahan penggunaan dengan antarmuka yang user-friendly. Dan lima, skalabilitas untuk tumbuh bersama bisnis Anda. Jadi bagi UMKM di Indonesia, Udu Community itu bisa menjadi pintu masuk transformasi digital dengan biaya yang minimal. Bagi perusahaan menengah besar, Udu Enterprise menawarkan stabilitas dan dukungan yang profesional. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, memiliki sistem terintegrasi seperti Udu bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan yang strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kecepatan pengambilan keputusan. Nah, lanjut. Kita setelah mengetahui kesimpulannya yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih yang merupakan manfaatnya sebagai mahasiswa sistem informasi? Jadi, sebagai mahasiswa sistem informasi, mempelajari UDU dan konsep ERP itu memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan perkembangan karir kita. Yang pertama, kita bisa berada di posisi unik sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi. Jadi, memahami bagaimana kerja ERP seperti UDU dan bagaimana dia bekerja membantu kita menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam solusi teknis. Terus yang kedua, ini adalah pengenalan nyata terhadap implementasi sistem enterprise. Berbeda dengan aplikasi sederhana, ERP itu melibatkan kompleksitas integrasi, database besar, dan multi-user environment. Dan yang ketiga, kita bisa belajar proses bisnis real dari berbagai departemen, bagaimana penjualan bekerja, bagaimana akuntansi mencatat transaksi, bagaimana produksi dijalankan. Nah, ini semua itu melengkapi pengetahuan teknis kita dengan wawasan bisnis yang kita bekalkan. Nah, lanjut yang keempat, ada peluang karir yang lebih spesifik sebagai misalkan kita bisa menjadi UDU consultant atau UDU developer. Jadi dengan populernya UDU, permintaan profesional di bidang ini tuh terus meningkat, baik di Indonesia maupun global. Dan yang terakhir, pemahaman tentang UDU menjadi foundation untuk mempelajari ERP lain seperti SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics. Jadi konsep dasar itu tetap sama, integrasi, modularitas, dan otomatisasi proses bisnis. Jadi mempelajari UDU ini bukan hanya tugas, tetapi bisa menjadi investasi pengetahuan untuk masa depan karir kita di bidang sistem informasi. Nah, teman-teman, demikian merupakan presentasi lengkap saya tentang UDU ERP. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran sistem terintegrasi dalam mendukung efisiensi dan pertumbuhan bisnis modern. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang UDU, kalian bisa langsung mengunjungi situs resminya di situ, yang sudah saya cantumkan link, atau sebagai sistem sumber belajar online seperti yang tercantum di slide. Jadi saya masih menyadari kalau banyak aspek dari UDI itu belum tercover dalam presentasi singkat ini. Jadi jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya terbuka untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya, para presenter ini. Saya akhiri dengan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.